Shalom, selamat siang Bapak. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku Makalah Pengantar Politik, review buku ke-8 tentang politik kehilangan, Trump, Klein, dan pengelolaan resettlement. Nama Indriani Mage, NIM 2003 030088, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayatnya, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1, politik kehilangan, Trump, klan, dan pengurus utamaan kebencian. 1. Pengantar. Pada suatu hari diterik di bulan Juli di Indiana Tengah, hari seperti itu ketika panas bersinar dari jagung hijau tinggi dan bahkan bau wintes mencari keteduhan di kuas bagus, kerumunan di sekitar padang rumput terbuka. Mereka menunggu sesuatu, wajah mereka penuh harap dan mata mereka mencari di langit biru cerah. Tiba-tiba mereka mulai bersorak, mereka telah melihatnya. Setitik itu datang dari selatan dan segera tumbuh menjadi pesawat terbang. Saat itu datang lebih dekat, itu berkilau di bawah sinar matahari dan mereka bisa melihat itu disepuh seluruhnya. Itu mengintari lapangan perlahan dan jungkat-jungkit untuk pendaratan bergelombang. Segera seorang pria muncul dengan bergelombang tepuk tangan baru dan delegasi kecil dari orang-orang terkemuka yang berangkat ke pesawat dan bertemu dia. Yang pertama, politik pengecualian. Pada tahun 1920-an, klan memanfaatkan kemarahan dan frustasi dari kelas menengah ketika perubahan signifikasi di Amerika masyarakat merusak kekuatan ekonomi, pengaruh politik, dan status sosial. Jutaan orang memeluk Klein dan menggunakan senjata budaya untuk melawan kerugian ini. Imigrasi adalah duri dari pihak mereka di awal 1900-an. Jutaan imigran tiba di pantai Amerika, kebanyakan Katolik dan Yahudi dari Eropa Tengah dan Selatan. Mereka menyediakan tenaga kerja yang memberikan makan dan pabrik, dan mereka memicu kebangkitan politik konstituen dan membawa serta budaya dan praktik dan pengantar keyakinan yang membedakan mereka dari Protestan kulit putih kelahiran asli yang dominan di Amerika. Yang berikut siapa yang memilih Donald Trump. Setelah segelar Trump menunjukkan Stephen Bannon untuk memimpin kampanyenya, Hillary Clinton menyampaikan pidato tunggalnya di Reno, Nevada. Dia menuduh Trump mengizinkan kelompok radikal dari rayap kanan politik yang oleh beberapa orang disebut Alt-Right untuk merebut kembali dari Partai Republik. Seorang pria dengan sejarah ras yang panjang, penguasa bisnis Donald Trump mengemukakan pencalonan di Trump Tower pada 16 Juni 2015 di New York City. Di New York City ia memperingatkan dan memperdagangkan konspirasi gelap. Tidak heran pers dan kampanye Trump dipilih komentar sekeranjang dan yang menyedihkan dan menganggapnya sebagai tugas merendahkan jutaan orang Amerika untuk bekerja keras. Dia menyesal komentarnya yang sangat umum tetapi penduduknya dan beberapa di pers menyarankan karakterisasi itu, sementara politiki Cook memang benar. Mereka menunjuk ke nomor jajak pendapat, misalnya menampilkan mayoritas penduduk Trump sekitarnya 52% percaya kepada fabrikasi berita, 34 dan 40% dilaporkan identitas kulit putih itu sangat penting bagi mereka dibandingkan hanya 15% dari respon Republik lainnya. Bab yang kedua, The Ku Klux Klan di sejarah Amerika. Setiap kenaikan signifikan Ku Klux Klan
Yang pertama masuk setelah Perang Saudara, yang kedua masuk awal 1920-an, yang ketiga pada 1960-an, bertepatan dengan konstruksi ekonomi Amerika dan memperluasnya hak pilih untuk orang Amerika yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk memilih. Masyarakat dulu pergeseran itu merusak ekonomi, politik, kedudukan sosial dari bagian tertentu dari populasi kulit putih. Yang berikut, klan rekonstruksi Ku Klux Klan. Pertama muncul dari orang selatan berusaha untuk kehancuran Perang Saudara. Sejarawan memperkirakan bahwa 600.000 orang Amerika tewas dalam perang itu, yang juga menghancurkan infrastruktur transportasi selatan, properti, dan lokal ekonomi. Elit selatan khususnya menghadapi tantangan membangun kembali kekayaan mereka yang diperoleh untuk properti, kepemilikan, dan kerja paksa. Yang berikut, Ku Klux Klan dalam sejarah Amerika 23. Metode klan adalah kekerasan, itu mengancam, diasingkan, dicambuk, dimutilasi, ditembak, ditusuk, dan digantung. Ini membuat orang negro yang tidak menghormati atau melakukan kejahatan atau menjadi anggota militer atau anggota politik seperti Loyal dan Union Laguens itu mengusir guru sekolah utara dan pemilik toko Yankee dan politik, dan menjaga orang negro untuk memperoleh tanah dan makmur, atau membuat pidato yang menghasut atau berbicara tentang sederajat hak. Yang berikut, Klan 1920-an. Warisan konstruksi Klan hidup dalam kenangan orang selatan kulit putih dan cerita yang mereka turunkan pada anak-anak. Pada Thanksgiving 1915, mantan mengkhotbah Metodis bernama William Joseph Simmons naik ke puncak Stone Gunung di Georgia, mengalahkan salib yang terbakar dan mendirikan kedatangan Ku Klux Klan yang pertama kali. Simmons mengangkat dirinya sebagai Imperial Wizard. Dia mengklaim milik ayah adalah anggota yang klan yang asli, dan dia terpesona oleh cita-cita yang pernah diceritakan saat kecil, bahwa cerita yang disampaikan oleh ibu negro tua yang akan menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana klan dulu menakut-nakuti orang gelap. Yang berikut, nasionalisme putih, bangkitnya Trump. Ketika Donald Trump memenangkan kursi kepresidenan pada November 2016, ia menerima suara dari jutaan Partai Republik. Kapan kami memeriksa proporsi pemilih yang memilih Trump menurut kabupaten, kami melihat bahwa pemungutan suara untuk dia sangat berkolerasi dengan suara untuk calon dari Partai Republik Mitt Romney pada tahun 2012. Bab yang ketiga, kekuatan dan politik elikmens. Pada tahun 1920-an, Ku Klux mengajukan banding atas prasangka tersebut dari asli Protestan kulit putih lahir dengan mencoreng Katolik dan imigran yang mereka tuduh mencuri ekonomi mereka dan dominasi politik. Konklain Imperial Nick Wag menyatakan bahwa 50 orang Meksiko telah menyelinap ke Amerika Selatan selama beberapa bulan terakhir dan mengambil pekerjaan orang Amerika dengan gaji yang tidak dihidupi oleh orang kulit putih. Yang berikut, devaluasi daya. Ketika kekuasaan terancam, yang berkuasa dapat bereaksi secara kolektif. Teori kami di sini menjabarkan logika intuitif untuk memprediksi kapan, di mana, dan untuk siapa perubahan dalam masyarakat mengancam. Sosiolog menyatakan bahwa orang-orang terlihat dengan 3 pasar pertukaran yang berbeda: pasar ekonomi, politik, status sosial. Kami dapat memahami semacam daya beli di pasar ini melalui prinsip dasar penawaran. Permintaan daya hilang saat permintaan untuk apa yang ditawarkan anggota kelompok berkurang dan kapan pasokannya meningkat. Yang berikut, gerakan intraparti. Partai politik yang terkuat yang paling stabil ketika para pendukung tidak berada di bawah tekanan saling yang dapat mendorongkan mereka pihak lawan. Apa yang kadang-kadang disebut sebagai konsistensi kepentingan, kapasitas untuk mendamaikan kepentingan seseorang dengan agensi satu pihak tidak
datang secara alami. Bab keempat, ekonomi dan putih nasionalisme. Itu adalah zaman keajaiban, itu zaman seni, itu zaman kelebihan, tulis F. Scott Fitzgerald. Dan itu adalah usia sindiran. Ini adalah generasi yang gadis-gadisnya mendramatisir diri mereka sebagai flippers, generasi yang merusak para tertua dan akhirnya melampaui dirinya sendiri karena kurangnya moral daripada melalui kurang rasa. Sepersepuluh teratas dari suatu bangsa yang hidup dengan ketidakcocokan para adipati agung dan kesederhanaan gadis paduan suara. Teori sebelum Kaupun sampainya era jazz meluap, dekade telah dimulai dengan kemerosotan ekonomi secara umum. Dari 1920-an hingga 1922, pengangguran meningkat dari sekitar 5% menjadi 12%. Baru pada tahun 1923, ekonomi pulih kembali, ekonomi dan putih nasionalisme ekonomi. Sejak saat itu, produk nasional bruto Amerika tumbuh tingkat tahunan yang terhormat, tetapi tidak luar biasa, sebesar 3,5% dalam di tengah kemakmuran yang nyata. Yang berikut globalisasi dasar Trump. Sementara kebangkitan Klein pada tahun 1920-an adalah reaksi terhadap kondisi yang terbatas dalam ekonomi domestik, Donald Trump menemukan dukungan intinya di antara mereka yang merasa pada akhir yang hilang dari ekonomi baru. Pasar saat ini ekonomi dan nasionalisme kulit putih 77 internasional dan barang dan tenaga kerja mengalir bebas melintasi perbatasan. Yang berikut pentingan kolej. Bergantung pada apakah sebuah kota berjalan dengan baik dalam ekonomi global, terutama pada apakah mereka yang telah mendidik pekerja yang dapat menarik pekerjaan dengan bayaran tinggi, orang Amerika yang terpelajar rekontraksi di kota, dan begitu juga pekerjaan yang disesuaikan untuk mereka. Yang berikut, di mana Trump ditemukan dasarnya. Ketika suatu kelompok kehilangan kekuasaan, hal ini dapat mengganggu analisis politik dan mengancam ortodoks partai. Jika tidak ada calon yang akan memimpin tantangan itu bisa terjadi di luar politik partai seperti yang terjadi pada Ku Klux Klan di tahun 1920-an. Dalam pemilu 1924, Klan mencoba mempengaruhi presiden patahanan dari Partai Republik, Calvin Coolidge, dan dua persaingannya Demokrat John W. Davis dan progresif Robert LaFollette berjanji untuk memberikan jutaan suara kepada orang yang mengikuti agenda mereka. Yang berikut mengidentifikasi kuat Trump. Pada bab 4 kita mengeksplorasi kekuatan ekonomi yang menghilangkan untuk bagaimana nasionalisme kulit putih merak Trump memiliki daya tarik institut kepada orang Amerika dalam berkomunitas yang dilewati oleh ekonomi global. Dukungan kuat Trump di tempat-tempat itu membuat aman donasi Partai Republik. Setelah itu, pemilihan tradisional Republik semakin besar mengantri untuk pemilihan umum. Yang berikut pembagian pendidikan. Semakin banyak lulusan perguruan tinggi di suatu daerah, semakin kecil suaranya untuk Trump. Hasil ini berdasarkan analisis regresi kami adalah digambarkan pada 5.3. Efek pendidikan yang kuat ini tidak hanya disebabkan oleh mereka yang tidak mendapatkan pendidikan perguruan tinggi, agenda nasionalis, kulit putih, dan ekspresi kefanatikan terbuka menarik. Sebaliknya, kami akan melihat atribut tentang di samping atribut individu. Jumlah lulusan perguruan tinggi dalam suatu komunis mempengaruhi apakah ekonomi lokal terhubung ke global ekonomi. Bab ke-6, politik dan putih nasionalisme. Sosiolog politik Brinton Moore menelpon perang saudara Amerika, revolusi borjuis berakhir murni mempercaya tidak ada konflik yang melekat di antara kedua ekonomi budak agraris di selatan dan ekonomi berbasis upah yang berkembang pesat di utara. Misalnya dia mendapat adalah kebuntuan yang tak terselesaikan
dari perumahan kedua ekonomi di bawah atap politik yang sama yang mendasar makalah tulisnya menjadi lebih apakah mesin dari pemerintahan federal harus digunakan untuk mendukung suatu masyarakat atau yang lain. Yang berikut kekuatan politik dan konstituensi Trump. Meski garis pertempuran berbeda, sifat konflik yang mendasari dan memunculkan Klein pada tahun 1920-an dan itu pemilihan Trump sama. Dalam kasus terakhir, seperti yang benar pada tahun 1920-an, terdapat dua sistem ekonomi yang berbeda dan bersaing yang bertempat di bawah satu atap politik. Anggota dari satu ekonomi mereka yang menjadi sasaran pencalonan Trump menderita rasa impotensi politik yang memperburuk mereka kerugian ekonomi selama 10 tahun. Calon presiden dari kedua partai politik besar telah memperlihat globalisasi secara pragmatis, baik Demokrat maupun Republik yang tidak mendukung isu Sionisme. Yang berikut bab ke-7 status dan putih nasionalisme. Kata Protestan tulis seorang anggota Klan seharusnya ditekankan pada satu kata terakhir. Itu satu siapa yang memprotes, tidak peduli apakah menentang agama, kondisi sipil, sosial dan pendidikan, agama memiliki sentral peran dalam gerakan, bahkan mereka yang secara ideologis jauh. Gereja adalah berbasis organisasi untuk hal-hal sipil digerakkan pada tahun 1960-an tetapi melayani tujuan yang sama untuk Ku Klux di tahun 1920-an. Kami mengakui perbedaan antara ras manusia seperti yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Cara menciptakan krisis. Pada tahun 1920-an, para pemimpin Klan memanipulasi prasangka anti-Katolik untuk merekrut anggota. Klein tentu saja tidak menciptakan ini divisi. Permusuhan Protestan terhadap Katolik mengakar dalam sejarah Amerika. Mengomentari ciri-ciri orang yang diwarisi dalam penjajah Inggris mereka, sejarawan Katolik John T. Ellis menulis pada tahun 1956, tentu saja bias anti-Katolik dibawa ke negara dengan penghukum Inggris pertama telah terbukti salah satu yang paling kokoh dan paling lama dari kualitas ini. Dalam tahun 1980-an, hanya beberapa dekade setelah masa kejayaan partai yang tidak tahu apa-apa, Asosiasi Perlindungan Amerika mengatur dan menyerang kemarahan atas pengaruh Katolik ke sekolah, politik, dan tempat kerja. Klein yang hanya memiliki bakat untuk memperkuat prasangka ini menghubungkan dengan masalah pendukung mereka. Sekian dan terima kasih review buku dari saya. Selamat siang.